Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Ketua dan pengurus Masjid Al-Ikhwan, segenap para tokoh masyarakat, para asatiz, para tuan guru dan jamaah yang Allah muliakan. Izin Allah yang Maha Rahman Rahim memberi kita kenikmatan pada pagi hari ini, nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, panjang umur. Ada waktu, cuaca, alhamdulillah cukup cerah hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Selawat dan salam tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, insyaallah kita selalu diikuti. Mari kita awali pada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi wasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli وسلم وبارك عليه وعلى آله على هديه على كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وليمته جميع أصحابه وسلم لك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada saat ini jamaah yang mulia, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kenalan dulu dikit ya. Nama saya Rahmuddin, tinggal di Bulak Santri. Alhamdulillah diamanahkan saat ini menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Karang Tengah. Ini mah lagi silaturahim, ya, bukan lagi ngajar, lagi silaturahim, ya. Jadi silaturahim pada para tuan guru, tokoh masyarakat jemaah Masjid Al-Ikhwan. Namanya Ikhwan, kan saudara ya. Jadi sebanyak silaturahim ya, Al-Ikhwan, namanya Ikhwan. Jadi ada saudara, jadi banyakin saudara kita, ya. Innamal mu'minuna ikhwah katanya. Kita adalah orang yang bersaudara. Baik, ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Karena waktu sampai menjelang syuruk kira-kira mungkin jam 6. Saya ingin silaturahim saja. Sehubungan saat ini kita sudah ada penghujung Jumadil Akhir ya, Rajab. Beberapa hari lagi Rajab. Jadi karena silaturahim, jadi momentumnya cari yang bisa membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusus tentang ibadah salat. Mudah nanti ada kisah ini bisa menjadi motivasi buat kita bagaimana cara salat khusyuk, gitu ya.
Saya tidak bicara Isra Mi'raj, tapi ada ulama memberikan sebuah trik supaya cara sembahyang khusyuk begitu kira-kira. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wallahu a'lam. Begitu ayatnya kan? Qad aflahal mu'minun. Jadi qad bila bersambung dengan fi'lul madhi maka dia bermakna sungguh. Qad qamatis shalah, itu ya. Maksud kita, qad qamatis shalah, sungguh akan segera ditunaikan salat. Qad, lafaz qad, qaf dan dal bila berhubungan setelahnya dengan fi'lul madhi bermakna past tense atau makna yang lalu, maka dia artinya sungguh. Qad qamatis shalah, sungguh akan diberikan salat. Kan belum, mayanya belum. Inilah diantara dialektika Arab itu luar biasa. Walaupun belum, tapi maknanya sungguh, berarti akan lakukan. Begitu pula dia qad aflahal mu'minun, aflaha yuflihu. Dia fi'lul madin, sungguh, artinya sungguh, aflaha, hayya al falah, falah, aflaha, artinya sungguh beruntung, hayya al falah, ya, beruntung. Maka sungguh beruntung, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang sembahyangnya khusyuk, begitu kira-kira. Apalagi sembahyang subuh ya Pak, aminnya udah plus angop, amin, ya kan? Kalau nggak pas itu ya, aminnya plus angop, ya. Nah, jadi gampang-gampang susah, ya. Ini kelas miknat, ini sembahyang fardu yang paling mantap ini subuh, ya. Karena godaannya luar biasa, ya. Kalau maghrib, isya orang pada melek semua. Kalau subuh kan, masya Allah ya. Maka ini kelas spesial saya kira ya. Makanya nggak ada salahnya kita untuk mencari beberapa trik untuk menjadi sholat khusyuk. Hukiyah dikisahkan an Islam bin Yusuf bahwa seorang murid yang mana Islam bin Yusuf ada ila majlis Hatim al-Asam. Dia datang kepada majlis tuan gurunya. Majlis gurunya bernama Hatim al-Asam. Dia ingin bertanya kepada gurunya, ya Abdul Rahman, wahai bapaknya Abdul Rahman. Jadi orang Arab itu suka begitu nama lakob, namanya misalnya saya Rahim, anak saya nama pertama Barra, ya Abah Barra, jadi nama hai bapaknya Barra gitu. Jadi disebutnya lakob bawa nama anaknya gitu. Nama anaknya Abdul Rahman, ya Abah Abdul Rahman, wahai babanya Abdul Rahman gitu. Ya, begitu kira-kira ya. Ustaz, siapa nama anaknya? Nama anak pertama siapa? Ilma. Laki perempuan? Oh. Ya Aba Ilma gitu. Jadi nama ya babanya Ilma gitu. Jadi ada nama babanya Ilma gitu. Dan namanya bukan itu ya, jadi suka ada lakob begitu. Apa kaifa tusalli? Bagaimana wahai tuan guru engkau salat? Jadi murid nanya, ya karena murajaah ini Isra Mi'raj begitu kira-kira. Kayaknya sembahyang saya ini belum naik-naik nih guru, gitu. Maka belum nanya pada gurunya, kaifa tusalli? Bagaimana engkau salat wahai guru? Maka Al-Hatim al-Asam tadi gurunya menjawab, wa qala lahu, maka dia ngomong kepada ini muridnya, idza jaa waqtu salati, bila datang waktu salat, kita kalau datang waktu salat, maka kumtu, maka saya bangun, fatawadda'a wudu'an zahiran wa batinan, maka saya wudu dengan wudu yang zahir dan batin. Ya, kalau salat dari subuh jam 4.35 begitu kira-kira. Beberapa bilik itu dari umat itu sampaikan ya, mungkin ada yang ngaji dulu supaya orang-orang siap gitu ya. Ada murattal dulu supaya siap bangunnya nggak kesiangan. Maka datang, maka beliau bangun dan di rumahnya dia wudu dulu, wudu yang zahir dan yang batin. Wudu zahir itu batin. Maka ini muridnya bilang, kaifa wudul batin? Bagaimana wudu yang batin wahai tuan guru? Kalau wudu yang zahir saya paham, ya, cuci tangan, berkumur begitu ya, hidung, muka, ya, tangan hingga siku, rambut, telinga, kaki, begitu ya.
Tapi yang disampaikan bagaimana wudu yang batin. Nah ini bagi kita ini sebenarnya yang udah naik kelas nih, karena subuh ini ya spesial. Nggak semua orang Allah kasih kemudahan untuk bisa salat subuh, maka saya kira penting untuk disampaikan di materi trik bagaimana cara salat khusyuk. Jadi yang disampaikan wudu yang batin. Jadi wudu yang zahir plus wudu yang batin. Ya apalagi salat subuh, upayakan wudu di rumah. Ya supaya melek. Kalau wudu di masjid nanti kesandung, ya masih belekan kita. Ya maka wudu di rumah biar fresh ya. Apalagi bisa mandi subuh, ya kan? Mandi sebelum subuh itu fresh diantaranya kan? Karena dalam kondisi ya spektrum yang lagi bagus begitu kan. Jadi kita wudu di rumah, apalagi subuh ya. Ini hal di masjid mungkin untuk menguatkan saja supaya nggak kesandung. Ya, bahkan sampaikan kalau bangun subuh kita nggak langsung langsung wudu kan? Baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Diam dulu ya, kata orang kampung biar otaknya ngumpul dulu, jangan langsung wudu, duduk dulu karena kita belum siap. Ya minimal 10 menit itu berikan waktu kita untuk duduk di tempat ranjang kita sambil berdoa ya, sambil bersyukur, baru kita siap-siap berwudu gitu ya. Mungkin mau pipis dulu, istinja, gosok gigi begitu, siwak ya, baru berwudu. Karena kita baru bangun jangan langsung wudu karena belum siap. Ya, kadang belum siap connecting nih, akal kita masih gentayangan nih, masih mikir mimpi. Makanya pelan-pelan dulu, semenit begitu gambarannya supaya tidak jatuh, kepleset, fokus tak kalah kamar mandinya begitu. Seperti itu diarahkannya. Nah singkat cerita bahwa dia salat wudu yang zahir, tapi ini muridnya bilang bagaimana wudu yang batin? Faqala, maka ini ngomong gurunya, ammal wudu zahir, adapun wudu yang zahir, fa'aghsilu a'dha bil ma, maka dia basuh semua anggota badan dengan air. Tentu kita lakukan dengan tangan dulu ya. Langkah baiknya kita baca doa ya supaya energinya bisa dimaksimal ya kan. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasy syu'mi wal halaka. Begitu gambar ulama mengajarkan. Allahumma ya Allah, inni sungguh aku as'aluka yumna, berikan ya Allah di tangan kanan saya, di tangan kanan, di tangan yang kita pakai ini ya, al-yumna al-barakah, berkah. Berkah itu kan zatul khair ya, nambah kebaikan. Jadi tangan kita berkah ya, nggak bikin sial gitu ya, bikin berkah gitu. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka, dan aku mohon pada engkau ya Rabb, tak kalah ngebasuh tangan ini ya, tangan kita ini pada binasa dan sial. Jadi Islam itu mengajarkan kita sudah mulai bersihkan dulu tangan. Dalam hadis kenapa tangan dibersihkan dulu sebelum berkumur? Karena kata Rasulullah, tadi malam kita nggak tahu tangan nebak kemana nih. Ya, mungkin garuk ketek, ya, upil yang lainnya, maka diminta bersihkan dulu. Ya, kalau kolamnya kecil, upayakan jangan digowok. Ya, khawatir nanti najis, karena kita nggak tahu malam nih. Ya, maka diambil gayung, dibersihkan dulu. Gitu. Keran lebih bagus lagi seperti itu. Jadi agama luar biasa mengajarkan sisi kesehatan itu. Maka luar biasa. Ya, bila doa-doa ini dibacakan oleh kita dalam salat, dalam wudu kita saja, masya Allah, minta keberkahan tangan kita. Dan kita minta sama Allah ini biar nggak bikin sial di tangan. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Di tangan nggak bikin sial, nggak bikin binasa begitu kira-kira. Ya, bisa bayangin nggak tuh? Kalau doa tangan ini aja kita baca tiap waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gitu 5 waktu aja. Berarti kan 5 kali doa tangan kita. Kalau bahasa orang Betawi gilokan nih, megang orang agak sehat begitu kira-kira. Karena ada energi luar biasa. Energi doa yang kita baca dalam wudu kita saja luar biasa. Iya kan? Energi doa yang kita baca luar biasa nih. Makanya yang pasti suka sampaikan, baca ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, begitu, ya Fatah, ya Fatah. Tidak habis di doanya tangannya nggak bikin sial binasa. Tambahkan connecting di hatinya. Pegang tuh anak kita hatinya, ya Fatah. Istri kita yang ngomel mulu, ya Fatah, ya minta duit mulu, ya Fatah, ya. Jadi supaya plong,
ya supaya ya syukur begitu. Itu kan nggak gampang. Baik, saya tidak bahas wudunya, tapi begitulah beliau. Walaupun ditanyakan tentang wudu yang batin, tapi beliau sampaikan dulu wudu yang zahir tadi, seperti itu. Ya, walaupun tidak wajib sih membaca doanya, tapi luar biasa sebenarnya. Ya, dari ulama tek-tek ulama yang masa lalu bahkan kekinian itu sama doanya kayak begitu. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Masya Allah. Nah, kalau kita berkumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasati dzikrilaka. Allahumma ya Allah, a'inni, aku mohon engkau ya Rabbana ala tilawati kitabika, untuk membaca Qur'anmu. Wa kasati dzikrilaka, dan mudahin untuk berzikir kepada engkau. Bila doa itu dibaca, energinya dengan kita berkumur tadi, wudu, masya Allah. Jadi kalau kita mungkin malas zikir, malas baca Quran, maka tambahkan doa itu dalam berkumur kita. Maka berenergi supaya kita bisa gampang ibadah. Baik, sudah sangat nambah ya, baru gaji 1. Iya, lanjut kita. Wa ammal wudhu batin, jadi wudhu yang zahir begitu ya Pak. Jadi upayakan tidak hanya gerakan, tapi tambahkan dengan doa-doa tadi. Maka diteliti oleh ilmuwan kan, siapa nama itu, orang Jepang, Hakimoto, bahwa air yang dibacakan kebaikan, doa-doa baik, maka baik berenergi. Maka kalau kita makan kita baca doa, ya kan? Ya kan, baca atau makan kita baca doa, karena berenergi, energi kristal yang bisa membuat badan kita sehat. Ya. Apalagi juga tadi energi doa wudu, tak kala kita berkumur dibacakan doa. Allahumma inni ala tilawati kitabika wa qasdi dzikrilaka. 2 3 kali kumur, 3 kali kita ngedoa tak kala wudu subuh, berarti 3 kali kalau ngintip waktu 15 kali. Mulut kita dibersihkan secara zahir dengan berkumur, ditambah lagi energi doa tadi, masya Allah. Ya, bahasa kita nyembur orang akan nggak sembuh, gitu kira-kira. Karena luar biasa energi itu. Jadi bukan sekedar ritual ibadah saja, tapi energinya ini yang seharusnya menjadi PR kita juga. Bagaimana bahwa wudhu kita ini memang memberi kesehatan. Wudhu itu memang yang bikin kita gampang untuk berzikir. Seperti itu. Sehingga juga akhirnya apa? Setelah kita semua ini baik wudhunya yang zahir tadi, tambahkan mungkin dengan doa-doanya. Wa ammal wudhu'ul batin, nah heran. Bagaimana wudhu yang batin? Singkat saja. Faghsilhu bi sab'ati asya. Kata di muallif Ustaz ini bahwa saya membasuh dengan 7 dengan 7 macam perkara. Kalau yang zahir jelas ya, tangan, berkumur, hidung, muka, itu yang zahir, ya. Tentu tambahkan dengan doa bagus. Apa tuh yang batin? Bitaubat. Dengan taubat. Nah ini nih connectingnya supaya energi ruhiyah kita dalam sembahyang ini memang connecting, kehusuannya ada gitu. Karena memang ini dia menjaga ini. Ya, dengan taubat, dengan taubat. Kalau dia ngebasuh tangannya maka mohon ya Allah ampunin. Ini dosa tangan saya yang sering chatting yang nggak benar, begitu kira-kira. Ya kan? Ya Allah ampunin dosa tangan saya tadi, mungkin yang maaf tadi saya nge-share berita hoax. Jadi sisi itu yang mungkin yang kurang. Maka beliau sampaikan, itu wudhu batin saya. Maka tak kala saya ngebasuh tangan saya, terucap dalam hati dengan saya, maafin dosa tangan saya yang tadi kemarin nge-share hoax, yang tadi kemarin nge-share informasi yang bikin orang itu marah misalnya. Nah sisi ini tuh, ya ibu-ibu mungkin ya Allah maafin tangan saya yang tadi mungkin saya nyubit anak saya, misalnya gitu kan. Ya Allah maafin tangan saya, tidak kalah ngebasuh tangan tuh begitu, tahu connecting hatinya. Maafin tangan saya yang tadi mungkin saya ya WA sama suami saya sambil marah-marah misalnya. Jadi ini yang connectingnya itu dimasukkan, diucapkan, disampaikan dengan taubat tadi, mohon ampun, tak kalah ngebasuh tangan tadi. Berkumur sama. Kalau tadi lisannya ada berzikir, berkumur ya Allah maafin mulut saya. Tak kala kemarin tadi mungkin saya ghibah, saya ngomongin orang. Tuh, jadi taubatnya seperti itu. Ya. Walaupun tak diucapkan tapi hati dan pikirannya begitu.
Kalau ngebasuh muka, ya Allah maafin dosa muka saya begini-begini. Tadi orang lain kebencian dan ya, kedengkian saja. Ya tangan saya maafin ya Allah. Apa yang kita masing-masing merasa punya dosa begitu dengan tangan kita. Seperti itu. Kalau kita kan lain, wudu di masjid. Ada temen yang ngomong, wah tambah enak. Bang, besok kita kemana ya bang? Besok kita enakan jalan-jalan ya, urgensi ya, makan mulu. Kita lagi wudu aja ingat urgensi, ingat makan. Ya enggak? Tapi ulama mengajarkan ini, dia tahu Pak. Dia mohon ampun dengan tangannya, dia mohon ampun dengan ngebasuh wajahnya, dia mohon ampun ngebasuh telinganya. Kalau kita teman kita begitu ya, dikan wudu, ya Pak ya. Iya, ada ngobrol, yang ngobrol makin lama ngobrolnya wudu. Wudu nggak kalah-kalah. Iya, wudunya nggak kalah-kalah. Iya, ada teman ngobrol, iya. Gitu. Kalau yang ngobrol bilang aja, sebentar ya lagi wudu gitu. Jangan jutek juga. Ngaji besok mana? Jangan juga. Iya, bentar ya guru. Udah gitu aja, kabarnya jangan ditimbalin. Makin lama tuh di sini ya. Iya. Bitaubah. Itu. Jadi wudu yang batin. Nah, ini kita mau naik kelas nih ya. Jadi biar mantap nih sembahyang kita nantinya juga. Lalu yang kedua, wan nadamah. Ini wudu yang batin, nyesel. Kalau tangani Allah, saya nyesel. Kemarin saya nge-share informasi yang benar. Begitu kira-kira, ya Allah maafin saya kemarin nyesel. Saya nyindir orang lain, teman saya sehingga dia marah sama saya. Begitu. Apa yang kita nggak pernah orang membuat dosa, kita nyesel. Ada rasa penyesalan di situ. Nah, itu ada gitu tuh. Ada nyesel. Yang ketiga, wa tarku hubbud dunya. Sementara tinggalin tentang dunia. Tinggalin ya dunia. Bawa HP sengaja. Enggak sih, enggak digetar. Wah, supaya fokus. Digetar taruh di kantong. Allahu Akbar. Ya enggak? Ada yang SMS lah goyang dia. Kenapa? HP-nya getar. Kalau mau fokus di badan enggak ditaruh di kantong, jangan getar. Mungkin di silent supaya aman, ya kan? Dan bawa HP tapi HP-nya diunjukin begini kan. Ya kan kelihatannya juga, berarti masih belum siap nih katanya, masih ingat dunia begitu kira-kira. Makanya makruh kan hal-hal yang dunia itu di depan kita itu, ya bacaan-bacaan yang kebaca kan makruh karena menghilangkan konsentrasi kita nanti dengan ibadah sama Allah. Maka tinggalkan dulu tentang dunia ketika kita ingin wudu dan salat seperti itu. Oh ya kalau udah masuk hari masjid, nah fokus sudah ibadah. Begitu kira-kira. Ya, orang ngomong dunia, tar aja sembahyang, gitu ya, supaya kita nggak terpancing untuk tak kala kita sembahyang, maka keinget nanti mau kemana, gitu. Begitu kira-kira. Nah, beliau sampaikan sejak wudu dia sudah menghilangkan arahan pemikiran tentang dunia. Wasanal khalqi, dan dia ketika wudu itu udah mulai bagaimana merasakan cinta kepada Allah. Memuji Allah, alhamdulillah begitu. Ketika dia wudu, alhamdulillah, ya Allah sehat aja. Dia rasakan, alhamdulillah, ya bisa bergerak, ya alhamdulillah bisa. Ya begitu kan? Masya Allah, alhamdulillah. Dia puji Allah, dia sela-sela ini wudunya dengan memuji Allah, subhanallah. Ini bagian kesehatan begitu kan? Kata dokter bedah itu luar biasa kan? Kenapa Islam mengajarkan Rasulullah khal asara untuk menyela-nyela tak kalau wudu, ini energi besar ini. Kita nyela-nyela ini luar biasa, ini perlu kesehatan buat tubuh kita. Makanya kan dokter bedah itu kalau orang maaf kena musibah potong begini itu bahaya. Enggak begitu bahaya kalau begini. Karena enggak langsung keluar syaraf. Tapi ketika orang maaf kebeler atau kesusuk atau mungkin kena apapun berdarah begini, miring begini, ini yang bahaya. Karena di sini banyak urat-urat syaraf. Itu lebih bahaya dibanding orang potong gininya, kata dokter bedah begitu. Maka beliau mentakwil kenapa Rasulullah sampaikan ketika wudu wa khalil asabah, maka setelah jari-jari. Maka tak kalau kita setelah ini maka ada khalil. Masya Allah, luar biasa itu. Agama mengajarkan bagaimana saya menyela-nyela tangan saya. Saya menghirup air ke hidung supaya itu syak, dibuang lagi airnya itu, subhanallah. Berapa baksil yang akan keluar? Kan begitu.
Jadi ada knowledge itu, ada rasa itu. Pernah diteliti di sebuah rumah sakit oleh seorang dokter. Dia melihat selama sekian bulan ini orang meninggal dunia di sebuah negara yang umum lah gitu, ada muslim dan muslim, mana nih yang banyak meninggal dunia. Dia mengecek. Nah di antaranya yang banyak meninggal orang yang nggak bersih hidungnya, alias tidak berwudu dengan sempurna. Istinja kan? Dirop, dibuang lagi. Rata-rata yang nggak bersih hidung, berarti mereka yang tidak wudu. Bisa jadi karena non muslim, bisa jadi emang muslim yang agak sembahyang, gitu kira-kira gambarannya. Itu diteliti. Ya. Kalau kita benar nih wudu tangannya berkumur, hidung kita, wes bablas corona. Ya, karena itu udah luar biasa 5 kali lah sehari. Iya kan? Jadi itu maka sana maka dia merasakan masya Allah ini agama luar biasa kebersihannya. Mana yang ada agama seperti ini kan luar biasa kebersihan hidung kita dijaga. Disinsak, masukkan air dibuang lagi. Begitu ada rasa itu. Apalagi dengan wudu yang batinnya al-ghillu, dibuang rasa dengki. Al-hasadu, dibuang rasa hasad. Kita kalau ibu-ibu lagi wudu jangan ngomel baik. Orang sih gua kata ya, laki jam sini belum pulang juga. Ini kan gua masih bayang nih. Iya, lagi wudu masih ngomel baik. Itu berarti belum wudu yang batin. Iya kan ya? Toh, ngatin tuh jemuran, emang bayang nih wudu. Iya. Cepetan jangan main HP mulu. Lagi wudu masih ngomel kita. Padahal di sini dihilangkan rasa dengki, hasud, macam-macam pada sahabat orang itu. Bukan kita malah ngomel. Wudu mau wudu, yang ngomel ya. Nah, cepetan pulang lah. Main HP mulu dulu. Ya kan? Udah lagi wudu tuh Maya. Berarti belum ada wudu yang matinya belum dijalankan. Nah, ini kan kita naik kelas bagaimana nanti kepada tingkatan khusyuknya aja. Kan begitu di antara ulama mengatakan. Jadi begitu. Ya, jangan ambil ngomel kita sembahyang. Ya kan? Gua kata apa? Sembahyang wudu mulu loh. Jangan. Wudu aja benar, dihilangkan rasa itu. Dan kepada orang lain tentang macam-macam. Jadi itu. Sebelum kita menurut Allah begitu. Rasa itu yang dimunculkan. Itulah kenapa Imam Ali ketika ditanya, wahai Ali, saya lihat engkau tak kala berwudu pucat wajahnya. Apa kurang darah? Apa kurang makan? Apa kurang minum? Imam Ali radhiyallahu anhu sampaikan, "Adadri bi ayyi rabbi an aqum?" Kamu tahu enggak? Saya mau berdiri dengan Rabb, dengan Tuhan saya. Bagaimana saya ngepucat wajah saya? Saya takut enggak diterima, saya takut saya lalai dalam ibadah sama Allah, saya takut. Begitu. Imam Ali radhiyallahu anhu. Ya. Saya ketemu pejabat aja saya harus siap-siap betul kan? Iya kan? Saya takut ada yang nggak pas mungkin pakaian saya, ucapan saya. Apalagi saya bertemu Allah. Makanya tadi nggak ada dialog dunia di wudunya sudah nggak ada. Dia rasakan itu. Wudu yang batinnya dia rasakan, taubat minta ampun sama Allah. Dia rasakan penyesalannya bila ada salah di wudunya ini. Dia rasakan ketika dia sementara meninggalkan dunia dulu karena dia udah mau fokus nih. Wudu kan prasyarat sebelum wudu belum salat. Maka ini menjadi satu penting. Kalau wudunya aja udah ngomong dunia, wudunya ngomong kondangan dulu misalnya gitu kan. Ya sudah maka tak kalah sembahyang akan terpikirkan. Enaknya sih kondangan siang-siang kali ya. Kalau siang kan ada nasi goreng, ada soto. Akhirnya ke situ tuh malah setan kan. Iya karena udah awalnya dari wudunya ngomong kondangan. Iya kan? Jadi iya maka tak kalah sembahyang. Oh kalau enakan sore kali ya. Kalau sore biasanya ada somai. Tuh kan? Iya, maka terus walaupun kita nggak kepikirkan karena kita dari awal wudunya udah disampaikan begitu, akan terpikirkan tuh rasa itu. Makanya tadi kata beliau, sejak wudu keep dulu. Ya, tahan dulu dunia, tahan dulu omongan macam-macam. Ya, itu akan nanti akan ke bawah lah kalau sembahyang. Wudunya ngomong kondangan, sembahyang ngomong makanan. Gitu kira-kira. Kalau wudunya ngomong arisan, sembahyang ngomong gua kapan dapat ini? Kapan duit ini? Ya begitu kira-kira. Ya, wudunya ngomong tamasya jalan-jalan yang kepikir, wah enak jalan-jalan gini. Naik mobil kan naik bus nih, tuh begitu. Terus berkembang, setan tuh terus. Makanya kata beliau ini water keep dulu.
Ketika sebelum wudu udah omongan dunia, HP apa, tutup dulu. Jangan wudu masih lihat HP, masih lihat WA di grup. Ya udah, akhirnya kalau kita wudu akan memikirkan tuh. Yang grup ini ngomong kondangan, grup ini ngomong arisan. Ya udah, apa nggak diucapkan karena kita ngelihat sebelum wudu tadi, udah akan terhipnotis oleh otak kita. Tak kalau sembahyang ya udah kepikiran tuh macam-macam. Maka tak kalau wudu keep semua, tutup HP kita. Tetapi masa dunia kita, begitu gambarannya. Supaya kita nanti digolongkan tadi kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh bentuk orang yang khusyuk. Tahapannya begitu, nggak langsung ujung-ujung khusyuk. Waduh, orang khusyuk banget tuh. Dan tentu kita nggak tahu. Nah ini tahapannya, diantaranya begitu, seperti itu. Sejak wudunya betul-betul sudah siapkan wudu yang zahir dan yang batin. Taubat tadi yang batin, menjadi salah. Ya kan, keep dulu tentang dunia ya. Rasakan ciptaan Allah luar biasa yang memberikan syariat ini seperti ini. Hikmah berwudu, hikmah tangan, berkumur itu rasakan hikmah itu. Ya, buang rasa dengki, hasut, pikiran kotor. Kita kalau kita mau sembahyang udah hilang tuh rasa itu. Begitu kira-kira. Nah setelah itu kata beliau, summa azhara ilal masjid. Jadi sudah siap nih ruhiyahnya ini, wudunya, baru dia ke masjid. Ini SOP-nya begitu. Baru dia ke masjid. Makanya waktu intizar, waktu nunggu antara azan dan iqamah kan cukup luas supaya kita agak waktu, ya. Makanya kalau kita Makkah Madinah lebih jauh lagi kan. Hampir 30 menit itu waktu menunggu antara azan dan iqamah supaya dia mempersilakan jamaah dengan santai, dengan nyaman. Seperti itu. Kalau kita dari hampir berapa? 7 menit, 10 menit. Ya begitulah kira-kiranya. Itu kan menunggu supaya kita siap betul. Ya. Dari rumah seperti itu kan. Baru dia menuju masjid. Maka sampai masjid dia udah siap tuh. Karena dari rumah udah oke. Ya rohiyahnya, batiniyah, zahir batinnya ini wudunya udah oke. Maka tak kala dia salah, dia ke masjid dan tahiyatul masjid, baru dia sama pas batal waktu, maka dia siap membentangkan tubuhnya, sudah siap tahiyatul masjid. Far al Ka'bah, maka dia bayangin bahwa di depannya ada Ka'bah. Ini seorang ulama kita beliau bagaimana mencari khusyuk. Maka dia rasakan bahwa di depannya ada Ka'bah. Fa aqumu baina hajati wahdari, maka dia tak kala dia usolli, dia ingin salat tahiyatul masjid, dia rasakan bahwa dia hati-hati betul, ya. Wallahu nazari, bahwa Allah lihat saya. Dia rasakan tuh Allah lihat dia. Makanya ulama-ulama kita biasanya menyampaikan tuh takala habis qomat imam atau siapa menyampaikan. So istaghfir wa ta'jil rapat urusan, maka dia sampaikan. Jamaah yang mulia al-ihsan, anta'budullah ka'annaka tarahu. Oh ya jamaahku, bahwa kita ni ihsan adalah kita menyembah Allah ka'annaka tarahu, bahwa dia lihat kita. Nah, rasa itu disampaikan oleh kita. Itu kan begitu definisi ihsan. Iman, Islam, ihsan. Al-ihsan anta'budullah ka'annaka tarahu. Kita menyembah Allah, kita sembahyang subuh, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, rasakan bahwa ka'annaka tarahu, seakan-akan kita lihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita belum mampu lihat Allah, fa innahu yaraka, rasakan bahwa pasti dia lihat kita. Allah nonton kita. Allah tahu rasa kita nih. Allah tahu mana yang khusyuk kita. Allah Maha tahu tak kalau kita enggak khusyuk. Rasakan definisi itu, kita rasakan seperti itu. Ya? Seperti itu. Rasa itu yang menunjukkan. Bahkan dalam kitab yang lainnya Imam Ghazali begitu, misalnya udah baca. Kalau kita biasanya kan disunahkan membaca An-Nas habis qomat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Belum juga, masih kan tadi mungkin wudunya mengingat kondangan, ingat arisan kok masih keingetan ini kondangan ini. Akhirnya kok iya kayak kondangan, malah hari ini berapa undangan ya? 5 atau 7 ya? Waduh, gimana ngatur ini? Pikirnya begitu. Akhirnya kan muncul lagi setan begitu kan, ngomong sih kondangan di samping karyawan satu, tapi kan setan enggak mungkin hal ini banyak kayak ini, ya. Akhirnya tuh muncul, jangan-jangan soalnya ada lagi ya, lagi waduh gimana ngatur, akhirnya tuh begitu.
Ketika itu muncul, Imam Ghazali dalam kitab yang lain menyampaikan begini, maka kita omelin nih pikir kita yang jelek, omelin nafsu kita yang masih ingat dunia. Hai nafsu, wa qul ya nafsu su ala tastahi min khalika wa maulaka. Hai nafsu, ente nggak malu sama Allah? Begitu kira-kira. Kita ngomongin dari kita nih, nafsu jangan ngomong gitu. Hai pikiran, jangan begitu. Malu sama Allah nih, begitu kira. Kan Allah lihat kita. Kita masih ingat dunia baik, begitu kira-kira. Malu umur, begitu kalau kira. Malu umur, begini masih imbayang masih begini baik. Begitu tuh. Yang Ghazali dalam konteks lainnya begitu. Ngomelin nafsu kita, ngomelin bikin kita masih jelek. Pikiran, udah komat masih ingat dunia baik loh. Begitu kira-kira. Hei otak, begitu. Pikiran, ini udah komat ini. Ya nggak masih ingat arisan baik, udah fokus begitu kira. Kita ingatin diri kita. Baca lagi Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masih ingat juga? Maka baca lagi ya. Doa yang lainnya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Begitu kan? Wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Gitu Quran. Ya Allah, Rabbi a'udzubika, ya Allah Tuhanku, a'udzubika. Aku beriman Engkau min hamazatis syayatin, dari was-was gangguan setan. Wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku mohon lindung pada Engkau daripada dia datang setan di rasanya. Begitu. Jadi kita boleh main tuh. Allah gitu. Begitu. Kita ngatin nafsu kita, gitu omelin lagi nih otak kita, malu tuh kata Imam Ghazali. Ada kamu nggak malu sama Allah? Ini lagi nyembah Allah. Kita lagi depan gubernur kita malu ngomong yang lain, begitu kira-kira. Apalagi sama Allah, begitu omelin tuh, omelin pikiran kita nih, hati kita yang masih terbuai dengan dunia tadi, begitu. Kata Imam Ghazali gitu dalam konteks ini, ya. Begitu omelin, ya, begitu. Kita lagi menyembah Allah nih, wa maulaka. Anta abdun dzalil, engkau hamba yang hina. Jadi omelin, kita ini hamba apa? Kita belum banyak amal. Begitu omelin kita nih. Kalau kita merasa begitu, malu kita mau, kita hamba yang hina, tidak punya apa. Ibadah kita belum khusyuk. Begitu nasihatin kita lagi nih, malu kalau hari ini nggak khusyuk. Begitu, jangan dibuat santai. Ya kan imam nggak tahu khusyuk nggak khusyuk. Jangan tuh begitu. Omelin nih kita, malu. Kita ini nggak punya apa-apa. Wala sabila darr, kita nggak bisa nih bikin mudarat, bikin manfaatnya hanya Allah. Maka kita malu fokus nih pikiran kita. Malu dari tadi ngomong dunia mulu pikiran. Begitu kira. Mata tadi udah dunia mulu, motor, mobil, rumah, TV. Masa sekarang mau sembahyang aja 2 menit, 3 menit masih ingat dunia. Begitu omelin dari kita, begitu kira. Paham ya? Omelin dari kita supaya kita enggak begitu. Ya. Malu mas lihat HP baik, enggak ada waktu lain apa? Begitu kira-kira. Tadi HP, ini WA, ini Telegram, ini medsos. Masa tinggal sembahyang doang masih ingat, masih takut ada yang telepon biar baik, ntar ke waktunya rezeki nggak akan hilang. Begitu kira-kira, ya nggak? Begitu omelin gitu ya? Ya bu, begitu bu. Jangan lagi sembahyang mau ngoceh. Buat apa? Pulang bang. Lagi mau usali masih ingat begitu, pulang. Jangan fokus lagi sembahyang. Udah ntar ngomong anak belakangan. Begitu kira-kira ibu. Ya jangan begitu ada kita langsung sengaja saya ungkapin aja biar pelong. Ya bukan pelong lagi, kepikiran lagi kita sembahyang. Begitu. Jadi kalau ada omongan begitu, kalau mau fokusin lo. Kalau ada sembahyang, udah fokus dunia, fokus akhirat. Begitu. Ya ketika muncul bilang begitu. Saya malu sama Allah. Begitu. Masa cuma sembahyang subuh 2 rakaat aja kita masih ingat begitu. Belakang belum ada yang lihat HP. Begitu. Ketika dia muncul dunia, segala malu sama Allah. Begitu. Kalau dalam kitab lain seperti itu, Imam Ghazali. Ya. Apa kata lagi? Khasya'ata jarihaka. Kamu malu nih, anggota badan kamu udah pakai dunia ini, udah tidur dari pagi, dari jam 10 malam sampai jam masih aja. Ketika itu ada muncul, malu. Ini kita ibadah nih, cuma 2 rakaat. Gitu. Berikan begitu gambarannya. Di tubuh kita ketika itu muncul lagi rasa pengen tidur, rasa pengen menguap, malu sama Allah nih. Dari pagi udah sehat, alhamdulillah, kasih mata nih bisa melek. Ayo syukuri begitu. Jangan masih meremeh. Emang kurang meremnya. Begitu. Kita omelin kita lagi dah. Ya, udah merem kan dari jam 10 malam sampai jam 4 tadi. Masa sekarang masih merem juga? Malu nih ibadah sama Allah. Begitu kira-kira omongin. Omelin tuh. Omelin dari kita seperti itu gambarannya. Ya. Saya singkat saja, udah mau. Saya langsung kepada tadi. Nah, ketika dia merasakan bahwa Allah lihat kita tuh, ya,
Ini belum usolli belum, ya masih dia merasakan di bagian kalau bahasanya warning up, pemanasan. Dia merasakan bahwa Allah lihat dia tadi al-ihsan. Anta'allah ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Kita rasakan bahwa Allah montan kita, Allah lihat kita, Allah gerak kita tahu, Allah tahu pikiran kita. Jangan sampai lagi kan? Malu kalau masih ke dunia, malu masih begini begitu. Yakinkan itu. Wal jannatu an yamini. Kalau tadi kita yang pertama ini beliau sampaikan bahwa dia merasakan bahwa surga di samping kanan dia. Ya, kenikmatan lah begitu kan. Walaupun surga mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi syar belum terbesit dalam pikiran kita, tapi rasakan bahwa kenikmatan surga di samping kanan kita. Wan naru an syamali, dan neraka di samping kirinya. Ada rasa itu, ya neraka yang api macam-macam, ya bahan bakarnya adalah batu dan manusia, ya masya Allah. Kita ngeri gitu. Kita pendelok korek aja kita kaget, ya. Pendelok korek kita langsung ngajrit, apalagi api neraka begitu kira-kira. Apalagi wa malakul maut khalfa dhahri. Ini yang penting. Dan merasakan bahwa malaikat maut di belakang punggung kita. Maka kita usul ini udah siap nih malaikat maut mencabut nyawa kita. Kira-kira kalau memang begitu khusyuk ya? Itu di antara trik beliau ini begitu. Ya enggak? Kita sembahyang imigrasi, dipanggil imigrasi ya di sebuah negara, kita khusyuk benar. Ya, dilihatin sama dia sama imigrasi kan? Ya. Kalau kita mungkin pernah ke Palestina itu kan agak sensitif kita sembahyang. Kita kan diinterogasi yang mau pasukan itu kan. Itu ngeri kita. Itu baru pasukan Israel itu kan. Iya, kita dimasukin tuh kalau kita mau ke Palestina dulu tuh. Jadi masukin kita telanjang, ada bahan kan, ada bom molotov kan. Kita ngeri benar tuh pasukan Israel yang gendayangan di Masjid Aqsa. Ya ketakutan kita maksudnya, apalagi malaikat Israel. Kira begitu ya. Iya kan? Rasanya bagaimana kira kan? Lah kan kita umur tinggal ujung kuku nih. Iya. Kalau takbir tinggal inilah itu rasa itu yang dimunculkan. Kira-kira kalau begitu masa ilakan enggak usah. Merasakan ada bau malaikat Israel di belakang punggung kita. Masya Allah. Wa ka'anni wadin qadami 'ala sirat. Dan saya merasakan bahwa di bawah saya lah jembatan siratal mustaqim. Masya Allah, yang di bawahnya lah neraka jahanam. Jadi ada rasa masya Allah kita jalan di apa namanya jembatan sungai yang gede banget itu bagaimana rasa, apalagi jembatan siratal mustaqim. Masya Allah, kayaknya udah nggak kelihatan HP hilang, kita udah nggak kelihatan orang di bawah kita alun jembatan mustaqim. Belakang kita ada siapa? Israel. Masya Allah, bagaimana kira-kira Mas ilakan nggak khusus nih? Masya Allah. Wa adhunnu anna hadhihi salat akhir saatnya asliha. Dan saya merasakan juga bahwa ini adalah subuh terakhir saya. Ya subuh tuh. Kalau zuhur, bahwa ini zuhur terakhir saya. Dia merasakan bahwa ini zuhur terakhir. Ini mah kita kagak. Mau lagi komat, udah ngomong tentang. Ntar siang makan tak saya. Ya, udah komat belum usolli, udah bilang sama tetangga, ya, ntar makan bakso. Kalau bilang enggak, saya jelaskan bahwa ini sembahyang terakhir. Masa sembahyang terakhir masih makan bakso? Ya, itu rasanya ini maksudnya. Jadi kita kan lagi ikhtiar supaya ada rasa itu. Jadi merasakan bahwa ini sembahyang terakhir. Nanti isya terakhir, begitu kira-kira. Nanti zuhur terakhir, nanti duha terakhir, terus begitu gambaran kita. Merasakan di sembahyang terakhir. Orang kalau ngebak, ya kan ngabisin kan begitu rasakan khusyuk. Ya, kalau dia merasa nyaman, duit banyak, ya semua sehat kan santai aja, dia nggak merasakan. Tapi kalau dia merasakan sembahyang terakhir, masya Allah, bagaimana kira-kira? Ya, rasa itu yang dimunculkan. Summa, ini belum niat tuh, baru proses tuh. Begitu warning up-nya begitu. Baru summa anwi, baru dia niat usolli. Jadi baru proses tadi dia merasakan dulu Ka'bah di depannya, dia merasakan bahwa Allah lihat dia, monten dia, Allah yang maha basir, yang maha melihat, Allah yang maha qadir, yang maha kuasa melihat dia, monten dia keusyukan. Di samping kanan dia merasakan ada surga, di samping kiri neraka. Di belakangnya ada jembatan mustaqim, di belakang dia ada Israel. Udah siap-siap. Usolnya kok khusyuk ya. Dia merasakan bahwa ini sembahyang saya terakhir. Usolli.
Fadha subhi raqataini mustaqbil kibr imam dama'un Allah. Dia merasakan bahwa dia memang udah pasrah. Ini diantara ulama kita yang memberikan opsi ya sholat khusyuk seperti itu ya. Baru apa? Wa akbar bil ihsan. Dia takbir dengan penuh kebaikan kenikmatan. Allah akbar. Dia niat Allah fadu subuh 2 rakaat wa akbar. Dia rasakan takbir agungan Allah dalam kebesaran Allah. Buminya, lautnya, planet Allah Maha Kuasa. Malu saya. Bukan Allahu Akbar. Enggak, dia malu, dia khusyuk merasakan tadarruk. Wa aqra'u bitafakkur, dan dia membacanya dengan tafakkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak tergesa-gesa karena tafakkur, dia rasakan menikmati bacaan Fatihah rukun salatnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kebayang ke Allah Maha Rahman. Maliki yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami menyembah dan mohon pertolongan. Kebayang Allah dia. Ihdinas siratal mustaqim. Nyuwun aku jalan yang lurus ya Allah. Rasakan tuh, dia merasakan itu. Enggak insyaallah. Kebayang, bukan diterjemahkan, bukan kebayang maksud daripada ayat yang dia baca itu. Tafakkurnya. Wa arka'u bitawadu, maka dia ruku Allahu akbar. Subhana rabbil azim. Masya Allah yang maha tinggi, tinggi, saya rendah. Ya. Masih tinggi banget, kita rendah. Rasa itu. Wasjudu bitadarruk, maka dia sujud pun dengan tadarruk. Nah, ya Allah, kening kepala saya dihormati sama dengan dengkul saya, sama dengan kaki saya. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Masya Allah ya Allah, ini kepala saya dihormati sama dengan dengkul saya, sama dengan kaki saya. Tadarruk, nah saya nggak punya apa-apa ya Allah. Hatta titil saya sudah sekian. SAG, MPD, MM, doktor, Kopaja, Kopapun, Damri. Tidaknya udah banyak mat. Apa yang titel bus masuk situ melihat. Enggak, malu udah, enggak ada titil situ. Udah rendahnya kita nih, kepala yang kita mati sujud kan paling rendah. Udah tadarruk. Yang sekali pakai toga mau udah tadarruk udah. Yang punya mahkota, yang punya combong sini jabatan, enggak udah. Saya bukan apa. Wa tasyahadu birrajah, dan saya tasyahud dengan harapan asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Dia rasakan, dia harapan kepada Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasa rindu untuk bertemu dengan Rasulullah. Assalamualaikum, itu khitabnya kan. Orang kedua anta ada, maka khitabnya adalah mutakallim. Ya, maka ngomong ada, masya Allah, ada rasa tadi. Wa aslamu bil ikhlas innaka hamidun majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ikhlas, enggak ada beban dia sembahyang subuh, enggak ada beban dia merasakan ibadah yang mungkin malam ngantuk tahajud, dia rasa ikhlas. Fahada salati mundu salasina sana. Dikatakan musalli, kata ini ulama, ini sembahyang saya selama 30 tahun. Masya Allah, 30 tahun seperti itu kita, sekian puluh hari, atau sekian puluh jam. Masya Allah, begitu kamu. Makanya muridnya bilang, hadza syai'un la yaqdur, ini susah nih kiai. Maka ini muridnya wabaka bukan syadid. Maka muridnya ketika mendengarkan ini, bagaimana khusyuknya gurunya dalam beribadah sama Allah, gurunya khusyuk dalam wudu yang zahir batin, gerakan dan persiapan sembahyangnya, nangis nih muridnya. Saya belum, selama ini saya masih hilang guru, saya belum khusyuk guru, belum sesuai dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wallahu a'lam bissawab.